Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunita, merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi berasal dari kata Latin, yaitu socius, yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani, yaitu logos, yang memiliki arti pengetahuan. Antropologi merupakan studi yang mempelajari ciri khas dan kesamaan dari suatu masyarakat dan kebudayaan melalui penelitian tentang bahasa dan agama di dunia, hak asasi manusia, upacara, pola pikir, kemasyarakatan, etika, budaya, dan banyak hal lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seputar tentang sosiologi antropologi. Yang pertama, sosiologi antropologi dan ruang lingkupnya. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Antropologi mengkhususkan diri pada studi manusia, sedangkan sosiologi pada perilaku manusia dalam masyarakat atau perilaku sosial. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi lebih luas daripada ilmu sosial lainnya karena mencangkup beberapa aspek. Yang pertama, sosiologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Yang kedua, sosiologi yang mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, sosiologi mempelajari hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Yang keempat, sosiologi mempelajari karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial yang beragam. Ruang lingkup antropologi. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Sebagaimana juga sudah dijelaskan bahwa secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang sosiologi dan antropologi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah konsep yang termanifestasi dalam sistem bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Stratifikasi sosial disebut juga sebagai konsep adanya perbedaan atau pengelompokan sosial atau komunitas secara bertingkat, misalnya setara, tinggi, sedang, hingga rendah. Stratifikasi sosial di masyarakat bisa berdasarkan usia, kekuasaan, kekayaan, hingga kualitas pribadi yang dapat memicu pelapisan golongan. Dalam teori Karl Marx, stratifikasi sosial terjadi karena kesenjangan dalam relasi kepemilikan alat produksi. Ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi dalam suatu masyarakat itu mewujud pada kemunculan kelas pemilik modal dan pekerja. Sedangkan menurut teori Max Weber, mengaitkan stratifikasi sosial dengan dimensi lebih beragam. Selain terkait dengan ekonomi, stratifikasi sosial dalam teori Weber juga berkaitan dengan kelompok, status atau kehormatan individu, dan politik atau kekuasaan. Stratifikasi sosial di teori Marx bersifat yang ditentukan oleh suatu faktor, yaitu ekonomi. Pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pitirim Asorikin, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Yang kedua, menurut Max Weber, yang mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, profil, dan prestis. Fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti menentukan penghasilan,
tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan, pangkat atau kedudukan seseorang. Yang kedua, sistem tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestise dan penghargaan. Ketiga, kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah dapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan wewenang dan kekuasaan. Yang keempat, penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Seseorang akan menempati urutan paling atas apabila dia mempunyai kekayaan yang lebih. Kedua, kehormatan. Seseorang yang sangat dihormati umumnya selalu menempati lapisan paling tinggi, sering kita ditemui di masyarakat. Contohnya seperti seseorang yang berjasa besar. Ketiga, kekuasaan. Ukuran dari suatu kekuasaan, seseorang pun bisa menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Dan umumnya, seseorang yang memiliki kekuasaan selalu menempati lapisan paling tinggi. Contohnya seperti bupati, gubernur, presiden, dan lain sebagainya. Keempat, berpengetahuan luas atau berilmu tinggi. Seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas akan menempati urutan paling atas dalam stratifikasi sosial. Contoh stratifikasi sosial. Belakangan ini penegak hukum Indonesia dirasa kurang tegas dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus korupsi. Mungkin ada ketidakberesan pada sistemnya atau mungkin pada pelaku penegak hukumnya sendiri, karena sangat terlihat jelas ketika mengambil keputusan atas hukuman yang diberikan pada pelaku tidak korupsi, tetapi tidak dihadapkan dengan kasus-kasus kecil atau kasus yang dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah. Baiklah, untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya kemarin, sosiologi dan antropologi artikel tentang problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi, perspektif sosiologi antropologi yang disusun oleh saya sendiri, yang berjudul tentang kesulitan orang tua dalam mendampingi anak belajar secara daring pada masa pandemi COVID-19. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami oleh orang tua selama mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus melalui wawancara dengan analisis tematik pada 12 orang tua dengan anak yang sedang bersekolah di taman kanak-kanak pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, platform digital berbasis internet. Pembelajaran daring yang ditetapkan pemerintah ditujukan kepada seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Dipilihnya alternatif ini dikarenakan berkembangnya revolusi industri 4.0. Berkembangnya revolusi industri sangat mendukung terlaksananya pembelajaran daring di rumah, karena pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mengeliminasi waktu dan jarak. Dengan bantuan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ini, semua elemen pendidikan diminta untuk mampu dalam memberikan fasilitas-fasilitas pembelajaran agar tetap aktif walaupun dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, pembelajaran secara daring telah dilakukan hampir di seluruh penjuru dunia. Namun, sejauh ini pembelajaran dengan sistem daring belum pernah dilakukan secara serentak, sehingga dalam kendala dalam pelaksanaannya ditunjukkan dengan hasil wawancara kepada orang tua yang menyatakan bahwa penyampaian ilmu kepada anak usia dini tidaklah mudah dan membutuhkan latihan khusus. Secara garis besar, hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan masalah dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Secara spesifik, kendala yang dialami orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah secara daring di masa pandemi COVID-19 akan saya jabarkan berikut ini. Pertama, kurangnya pemahaman orang tua terhadap materi yang disampaikan. Pemahaman materi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi ini menjadi. Yang kedua, yaitu kurangnya keinginan belajar terhadap anak membuat anak menjadi malas untuk belajar.
Menumbuhkan minat anak untuk belajar sangat berperan penting dalam melaksanakan aktivitas belajar atau kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di rumah, pastilah anak mengalami kecemasan, stres, sedih, bosan, jenuh, dan perasaan lainnya sehingga menurunkan minat belajar anak. Bagi anak seperti ini, disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan agar anak memiliki semangat lebih hingga mampu mengajarkan dirinya dalam upaya memberikan penguatan untuk belajar. Yang ketiga, yaitu kesulitan dalam jangkauan internet. Hal negatif lain mengenai layanan internet yaitu memungkinkan berpengaruh pada kesehatan peserta didik. Kendala lain yang ditemukan yaitu kemampuan orang tua untuk memberikan fasilitas pendidikan online seperti penggunaan jaringan internet yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya adalah seperti orang yang berada di daerah terpencil yang jauh akan internet dan jaringan, kesulitan untuk mendapatkan layanan. Jika tidak ada layanan, maka cepat dan lambatnya anak ketinggalan materi dan terlambat untuk mengumpulkan tugas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.